Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 secara berbalasan. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema malam hari ini saya kasih judul Kristus telah bangkit. Al-Masih Qom, itu bahasa Arabnya. Kristus telah bangkit. Dan ini menjadi lagu Paskah di gereja-gereja berbahasa Arab. Al-Masih qama min bainil amwat wa wata al-mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Itu lagu Paskah dalam bahasa Arab. Lalu orang mengucapkan seruan Al-Masih Qom, Kristus telah bangkit. Haqqom, benar dia telah bangkit. Al-Masih Qom min bainil amwat. Kristus telah bangkit di antara orang mati. Dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut, telah mengalahkan kematian dan memberikan anugerah hidup kepada setiap orang yang mati dalam dosa, dibangkitkan kembali bersama dengan kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dasar dari Kristus telah dibangkitkan secara historis. Jadi ada akar sejarah yang tidak bisa disangkal, baik itu dalam Alkitab maupun dalam sumber-sumber sejarah di luar Alkitab, bahwa Yesus telah mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Kata ahli sejarah abad pertama namanya Flavius Josephus. Pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius, kata Tacitus ahli sejarah abad pertama. Jadi Yesus telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus pada saat Kaisar Tiberius menjadi kaisar di sana. Ini bukti-bukti bahwa penyaliban Yesus adalah fakta yang tidak bisa disangkal oleh ahli-ahli sejarah pada abad pertama. Kemudian mengenai kebangkitannya.
Memang mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Orang Yahudi mengarang cerita. Katanya murid-murid Yesus telah mencurinya. Dan dengan cara itu dia menyogok serdadu-serdadu Romawi. Itu tercatat dalam Injil Matius. Tetapi sekalipun mereka tidak bisa menyangkal fakta kebangkitan, ada sejarawan yang menulis melaporkan mengapa kekristenan itu tetap eksis. Yosefus adalah ahli sejarah Yahudi yang menulis tahun 93 Masehi. Jadi sangat dekat dengan peristiwa. 60 tahun setelah peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus atau Yesus naik ke surga sebelumnya. 60 tahun. Apa nggak bisa dipercaya sekarang? Saya mau katakan, Sumpah Pemuda tahun berapa? 1928. Sekarang kalau ada orang nulis Sumpah Pemuda, siapa yang tidak percaya? Karena saksi-saksi hidupnya masih bisa dilacak. Pak Yamin punya anak, Bung Karno punya anak, Kiai Haji Maskur punya anak, punya cucu. Masih bisa dilihat. Dan catatan-catatan sejarah zaman Sumpah Pemuda masih bisa dilihat di perpustakaan Leiden. Begitu juga ketika Yesus disalibkan pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Yesus disalibkan. Pada saat Paskah Yahudi dia disalibkan. Data-data, dokumen-dokumen tentang eksekusi Yesus masih tersimpan saat Flavius Josephus menulis tahun 93. Nah, oleh karena itu Josephus mengatakan, Yesus itulah yang sudah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi murid-muridnya tidak berhenti mengasihi dia. Karena apa katanya? Mereka melaporkan, jadi mereka melaporkan berarti Yosefus nggak percaya dengan laporan itu. Mereka melaporkan bahwa Kristus yang sudah mati itu bangkit kembali pada hari ketiga dan menampakkan diri kepada mereka. Itulah sebabnya mereka semua masih eksis sampai hari ini. Jadi itu laporan netral dari orang lain, sejarawan Yahudi yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, tetapi dia memberi laporan alasan kenapa kok tetap ada orang yang disebut Kristen. Karena mereka percaya dengan kebangkitan itu. Dan kebangkitan itu telah membuat kekristenan tidak bisa mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita membaca pertama bagaimana kebangkitan Yesus itu diterus sampaikan. Kenapa saya katakan diterus sampaikan? Paulus mengatakan itu ketika dia menggunakan kata-kata Injil yang kuberitakan kepadamu. Yang kuberitakan kepadamu itu di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya digunakan kata paredoka garumin. Paredoka yang disampaikan garumin kepadamu. Kenapa? Kata paradosis, paredoka itu artinya yang diteruskan secara tanpa putus maksudnya. Jadi saya berikan contoh. Bagaimana kebangkitan disampaikan secara tanpa putus. Maria Magdalena adalah saksi kebangkitan pertama. Seorang perempuan yang dipilih Yesus untuk mengetahui pertama kali bahwa Yesus bangkit. Lalu Maria Magdalena, karena dia menjadi saksi kebangkitan pertama, maka gereja kuno menggelari dia sebagai apostola apostolorum. Rasul segala rasul. Bukan rasul formal. Rasul itu hanya utusan. Utusan dari segala utusan yang diizinkan Tuhan untuk mengetahui kebangkitan Yesus. Lalu Maria Magdalena melaporkan kepada Petrus dan teman-temannya. Ya kan? Baru kemudian Yesus menampakkan diri kepada setiap orang. Dan itu dirinci di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10 yang kita baca. Pada ayat 3 dan 4. Di sana digambarkan Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena itu dalam pengakuan iman yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, itu asalnya dari ayat-ayat kitab suci ini. Lalu dirumuskan kembali ketika gereja menghadapi ajaran sesat.
Dan Kristus mati, Kristus bangkit hari ketiga, Kristus naik ke surga. Itu semua sudah ada tertulis dalam kitab suci perjanjian lama sebelum Kristus sendiri datang. Lalu digambarkan di dalam ayat yang kelima bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 rasul. Kalau Anda amati mulai dari ayat 3, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Lalu ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri. Kata bahwa itu seperti diktum undang-undang. Ini menunjukkan bahwa ada poin-poin yang di stressing atau yang ditekankan. Jadi stressingnya adalah ada poin-poin yang dipentingkan. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kebangsaan dan keadilan. Itu kan bahwa. Coba undang-undang itu mengingat, menimbang, baru memutuskan. Ini gambaran dalam kitab suci bahwa fakta-fakta sejarah. Bahwa kredo sejarah. Kredo itu pengakuan iman yang didasarkan atas fakta sejarah. Tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah. Sekarang ini banyak teolog-teolog yang otaknya itu agak keblinger. Khususnya di Eropa. Dia mengatakan kubur kosong bukan bukti. Loh, maksudnya itu apa? Kubur kosong bukan bukti. Jadi Yesus itu tidak usah ditemukan mayatnya, yang penting dia bangkit. Kejar terus. Lalu bangkitnya dalam pengertian apa? Dia bangkit dalam ajaran para murid. Dia bangkit kembali karena Yesus sekalipun mati, tetapi ajarannya tetap hidup pada kehidupan gereja. Lalu saya katakan, apa bedanya kalau gitu dengan Bung Karno? Bung Karno sudah mati, kuburannya ada di Blitar. Tapi Marhenisme masih diteruskan oleh Megawati. Masih diteruskan oleh Rahmawati. Masih dirujuk di mana-mana oleh banyak partai yang mencintai Bung Karno. Bolehkah saya mengatakan Bung Karno bangkit pada hari ketiga? Loh lain Pak, lainnya di mana? Kan sama saja. Jadi iman Kristen mengajarkan kepada kita, kredo sejarah berakar pada fakta sejarah. Kubur kosong adalah bukti kebangkitan. Jadi memang kuburnya kosong, mau dicari di mana? Baru terakhir itu katanya orang menemukan kuburan Yesus di Talpiot katanya. Di Talpiot Yerusalem sana. Sampai mau difilmkan, sudah jadi film di Hollywood. Saya bersyukur film itu tidak laku di Indonesia. Karena yang begitu tidak laku-laku. Di barat itu orang suka kagetan, gumunan, laku yang begitu. Ini ujian untuk iman kita di Indonesia. Nah, dari bahwa tadi ditekankan di situ bahwa Paulus itu menyaksikan berdasarkan saksi mata. Coba kita mulai baca ayat keempat. Pertama dia menampakkan kepada siapa? Kepada Petrus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas itu kan menjadi yang menonjol di antara para rasul. Makanya engkau adalah batu karang dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Selain Kefas atau Petrus kepada siapa? Kepada ke-12 muridnya. Ya. Lalu ayat 6. Sesudah ia menampakkan dirinya lebih dari 500 saudara. Setelah dia menampakkan kepada Petrus, kepada 12 rasul, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Sekaligus. Ya, kebanyakan dari mereka masih hidup sekarang, tapi beberapa yang lain sudah meninggal. Artinya apa? Artinya pada saat Paulus menulis ini, kebanyakan saksi mata masih hidup. Amin. Artinya bisa dipercaya buktinya. Berarti 1 Korintus pasal 15 ini atau 1 Korintus seluruhnya ditulis ketika kebanyakan dari 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu masih hidup meskipun beberapa yang lain sudah mati. Jadi seandainya Paulus itu bohong seperti yang dituduh oleh beberapa teolog yang sekarang ini ada loh gerakan di Indonesia. Gerakan Kristen yang menolak kerasulan Paulus.
Ini memang gendeng mangan semir ini. Ini betul, sudah mulai masuk di Indonesia. Mereka nggak suka dengan Paulus. Ini sudah mulai masuk. Dan mereka yang bikin gini ke Yahudi-Yahudian, lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Katanya Paulus itu bukan rasul. Karena kalau belajar tidak tuntas, akhirnya sudah kacau balau. Kita lihat pertama, bahwa sebagian dari besar dari mereka itu masih hidup. Berarti kalau Paulus bohong, tentu akan mudah, check and recheck, melacaknya akan mudah. Nah, jadi kerasulan Paulus disaksikan rasul-rasul yang lain dan saksi mata. Itu jelas. Salah seorang yang menjadi promotor, Yesus itu tidak bangkit secara jasmani, itu pendeta Yohanes Rahmat. Pendeta dari GKI, tapi sekarang sudah dipecat dari sinode GKI. Nah, pendeta Yohanes Rahmat itu mengatakan kubur kosong bukan bukti. Karena itu mitos. Mujizat juga adalah mitos. Saya ditanya oleh seorang Kristen yang ragu ketika dia membaca di Kompas tulisannya Yohanes Rahmat. Saya jawab gini, kamu percaya kalau mujizat itu ada? Saya percaya, Pak. Tapi ini kan yang nulis orang pinter, Pak. Nah, kalau sudah gini tuh gimana ini? Kadang-kadang saya mikir, wah, berarti orang awam itu kalau yang ngomong ahli, yang dianggap ahli, dia masih, meskipun dia punya pengalaman, tapi ragu. Karena ini kan orang pinter. Lalu saya berdoa pada Tuhan. Tuhan izinin saya sombong sedikit aja lah. Supaya pekerjaannya nggak terlalu berat. Terus saya bilang, kira-kira, sekarang gini, kamu cari bukunya Yohanes Rahmat, kamu cari kasetnya Yohanes Rahmat, dan kamu cari buku-buku saya, kamu cari kaset VCD saya, terus kamu berdoa pada Tuhan. Ini ngadepi orang-orang awam begini. Kamu berdoa pada Tuhan, kamu setel satu. Setelah Yohanes Rahmat, BN, Bambang Rosjono, Yohanes Rahmat, Bambang Rosjono, terus menerus, lalu kamu berdoa, sambil otakmu supaya dibuka. Pinter mana ini? Gitu loh. Kurang ajar juga saya. Karena itu terlalu lama kalau kita ngadepi dialog satu kelamaan. Dan yang penting, kita jangan menyiapkan forum gratis untuk mereka. Jadi kalau saya ngadepi kelompok-kelompok yang aneh itu, ya nggak terlalu digape. Makanya ketika muncul kelompok ini Unitarian, di Indonesia itu laku keras. Karena apa laku keras? Didukung oleh saudara-saudara Muslim garis keras itu. Karena apa? Spiritnya sama, podo-podo nggak percaya nih. Kan gitu kan? Makanya terus diekspos di Tempo, diekspos di mana katanya Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia biasa, Yesus itu malaikat Mikael yang jadi manusia. Ini banyak orang yang kurang beberapa otaknya itu. Nah, saya tidak mau berdebat dengan orang kayak begini, tapi tunggu mereka, kalau bahasa Jawa, leno pangindahmu mati dengan aku gitu. Suatu saat datang mereka melakukan musda di Bali. Saya datang mendadak. Karena kalau nggak mendadak, saya bisa di skenario diadu dengan kelompok garis keras. Gitu loh. Saya sampaikan. Nah, kemudian, cirinya apa, Pak? Untuk lihat orang cerdas dan tidak cerdas. Kamu lihat cara ngomongnya dulu. Kalau cara ngomongnya bulat, itu nggak pinter itu. Coba kamu lihat. Saya ngomong, Tuhan beri saya kefasikan bicara. Supaya orang ini cepat-cepat habis. Karena ini merusak pekerjaan Tuhan. Terus yang kedua, kamu lihat literaturnya. Nah, itu pun saya agak ngejek sedikit. Dan sekian banyak bukunya Yohanes Rahmat. Itu semua dari internet coba. Nah, kalau dari internet kamu juga bisa. Terus maksudnya Pak, ya harus bahasa aslinya. Misalnya kita ngomong Yosefus bahasa Yunani, ngomong Talmud bahasa Ibrani, itu baru kamu percaya. Lah ini apalagi pemimpinnya Gereja Global Indonesia yang saya presetkan, sering saya presetkan, Gereja Gumbal Indonesia. Itu pusatnya di Semarang. Itu nulis buku judulnya Persahabatan Umat Allah. Intinya menyangkal doktrin Tritunggal, menyangkal Divine of Jesus Christ. Bukunya nggak sampai 30, semua judulnya bahasa Indonesia. Nah, sudah. Kamu minta bantuan Roh Kudus. Kalau kamu masih meragukan ajaran gereja, gara-gara ini orang pinter Pak. Pinter di karo aku.
Gitu loh, cepat gitu. Saya begini, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan izinkan saya bermegah dalam Kristus. Karena kerjaan saya terlalu lama kalau ngadepi golongannya Belgedes begini gitu. Ini gereja sudah berat tugasnya. Dimunculkan ajaran yang aneh-aneh seperti ini. Meragukan kerasulan Paulus, menolak 13 surat Paulus. Dan ini sudah mulai beredar. Sudah terkasih dalam Tuhan. Lalu mereka membuat teori, ini kelompoknya Yohanes Rahmat ini. Bikin teori bahwa Paskah itu hanya terjadi pada pengalaman rohani para murid. Dengan kata lain, para murid itu ya seperti murid-muridnya Marhaenisme Bung Karno itu. Bung Karno hidup. Ya hidup tadi malam ketemu sama saya dalam mimpi. Lah kalau gitu mbahmu ya iso ketemu dalam mimpi. Kelihatannya santun, kelihatannya intelektual. Tapi ini merendahkan Yesus pada taraf yang sangat-sangat memprihatinkan. Lalu kenapa mereka tidak mau membaca dokumen-dokumen sejarah? Kenapa mereka tidak bisa melacak bukti-bukti historis yang begitu kencang, keras membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, kerasulan Paulus dibenarkan oleh lebih dari 500 orang yang menyaksikan itu, kebangkitan Yesus itu. Karena waktu Paulus menulis ini, 500 orang yang mengalami penampakan Tuhan Yesus, sebagian besar masih hidup. Apalagi Petrus masih hidup, Yakobus masih hidup. Jelas itu tampak dari Kisah Rasul pasal 15. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu ada kelompok-kelompok itu yang bikin cerita. Ceritanya begini. Pauline Christianity itu berbeda dengan yang dinamakan oleh mereka Judeo Christianity. Judeo Christianity itu kekristenan Yahudi yang dipimpin oleh Yakobus di Yerusalem. Yakobus saudara Yesus. Sementara Pauline Christianity adalah Pauluslah pendiri agama Kristen yang sekarang. Jadi yang namanya gereja kita ini apa itu Katolik, apa itu Ortodok, Protestan, Pentakosta, apa itu Karismatik, itu semua adalah agama ciptaan Paulus, bukan yang diajarkan oleh Yesus. Sejak tahun 80-an sudah ada buku yang macam begitu. Saya dapat itu di tempat loak itu, terbitan 80-an. Tulisnya Michael Hart. 100 tokoh yang terkemuka di dunia. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Yesus kalau tidak salah itu nomor 3. Nah ini, tapi untung orang Kristen tidak marah. Tapi ketika Aswendo bikin 10 tahun kemudian marah sampai dihukum 5 tahun di penjara. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Tapi justru kalau ngadepi orang yang pemarah begini kita harus lebih cerdas. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Lalu bikinlah teori Paulus ini pemalsu ajaran Yesus. Paulus mengarang-arang tentang Tritunggal, mengarang-arang tentang keilahian Yesus, mengarang-arang tentang kebangkitan Yesus. Ini bukan ajaran para rasul yang 12, tapi ajaran Paulus. Saya sungguh prihatin karena banyak sekolah-sekolah teologi, karena mau dianggap modern, ikut-ikutan yang seperti ini. Makanya saya katakan tadi, kalau saya ngomong, Tuhan izinkan saya sombong sedikit. Itu supaya kerjaannya tidak terlalu berat. Karena orang itu bermain dengan opini. Makanya hati-hati kalau Anda ditokohkan. Anda mulai ditokohkan, mulai didengar banyak orang, salah itu dianggap benar sama pengikut kita. Karena itu hati-hati. Kultus individu itu membahayakan. Karena itu kalau mulai ditokohkan, jangan kita yang ditokohkan. Tuhan yang dimuliakan. Amin. Seperti itu, saudara-saudara. Inti ajarannya apa? Katanya Paulus itu bertentangan dengan ajaran para rasul. Mengapa? Karena Paulus mengatakan bahwa tidak perlu kita tunduk pada hukum Taurat. Makanya dibuat teori pertentangan Yakobus dan Paulus. Kapan teori itu dibuat? Oleh seorang ahli perbandingan agama, seorang teolog, ya Protestan tentu saja. Tahun 1890-an. Itu baru tahun itu. Terus saya ngomong dengan ini. Jadi ajaran para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul,
bapak-bapak gereja ini mau dikalahkan oleh orang yang bernama Ferdinand Baur tahun 1890 yang lebih muda dari zamannya Pangeran Diponegoro. Ayo sekarang pilih mana? Kalaupun ada seorang yang hidup pada abad 16 mengatakan merubah ajaran Alkitab dari abad pertama, saya tidak akan percaya. Tapi cara saya mengejek menarik. Saya bilang, tahun berapa itu munculnya? Ya Pak, tahun 1500 sekarang. Itu sudah kuno. Kuno Pak. Tahun 1500. Katanya ada penemuan Injil Turki yang usianya 1500 tahun. Saya cek begini. Portugis mendarat di Malaka tahun berapa? 1511. Loh itu zaman Portugis kok kuno? Enggak kuno itu, yang kuno itu abad pertama. Baru kuno. Baru zaman VOC sudah bingung. Nah ini akibatnya apa? Kita ini miskin informasi. Nah lalu dibuat Paulus. Bertentangan dengan Yakobus. Tidak ada bukti sejarah bahwa Paulus bertentangan dengan Yakobus. Kecuali soal teknis itu wajar kan. Yakobus, Barnabas sama Paulus. Satunya ingin menyertakan Markus dalam pelayanan, satunya tidak. Itu kan persoalan teknis. Sama dengan Pak Bambang mau pelayanan di mana? Jakarta. Melu aku Pak, ojo ora usah melu. Lek kowe melu engko ngrusuhi lah. Ya pakai itu ajaran. Ini kan soal teknis kan. Kenapa begini dipersoalkan, diperuncing? Padahal bukan substansi ajaran. Nah, lalu tahun-tahun yang itu, tahun 1907, 1910, itu ditemukan dokumen-dokumen gereja yang namanya Apostolic Fathers. Ini merupakan pukulan telak terhadap teologi liberal. Karena apa? Penemuan yang namanya Epistle of Barnabas. Itu surat kiriman yang diatasnamakan Barnabas kemungkinan ditulis di Iskandaria tahun 90 Masehi. Sejaman dengan Injil Yohanes. Tapi bukan Alkitab. Kemudian penemuan surat-surat Ignatius. Ignatius itu siapa? Ignatius itu muridnya Rasul Yohanes di Antioquia. Penemuan surat Clement dari Roma. Siapa Clement dari Roma? Clement dari Roma itu adalah muridnya Petrus dan Paulus. Selama ini kita hanya tahu namanya di Filipi pasal 4 ayat 2. Ternyata suratnya Clement ditemukan pada tahun itu. Dan muridnya Petrus yang namanya Clement ini ketika terjadi persoalan gereja di Korintus, dia menulis suratnya berbunyi, dalam segala yang aku ceritakan kepadamu, ini tentang perpecahan dalam jemaat, contohlah, teladanilah Paulus. Loh, berarti muridnya Petrus yang dianggap bertentangan dengan Paulus, memuji Paulus. Berarti tidak pernah ada pertentangan apapun antara Petrus dengan Paulus kan? Yang kedua, Ignatius muridnya Yohanes. Memuji Paulus, meneladani Paulus. Yang ketiga, Polikarpus. Pernah Anda mengenal Polikarpus? Yang Anda kenal mungkin Polikarpus Budiarjo. Polikarpus ini adalah muridnya Yohanes langsung. Yang menjadi pemimpin gereja di Smyrna. Mungkin Bapak Ibu hanya mengenal Voice of Martyr, ceritanya ada. Ketika Bapak gereja yang bernama Polikarpus disuruh menyangkal Yesus, dia berdiri dengan tegar mengatakan, 86 tahun saya mengikuti dia. Dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Saya tidak akan pernah menyangkal dia. Lalu dalam buku itu dikatakan, mari kita teladani Polikarpus, imannya yang kuat. Titik. Padahal mestinya, apa yang menyebabkan Polikarpus berani mati karena imannya? Iman yang seperti apa yang membuat dia berani menghadapi resiko? Itu yang nggak diceritakan loh. Yang penting malah nggak diceritakan. Ketika Polikarpus mati dalam pembakaran, dia memuja Allah Tritunggal. Artinya apa? Ini bukan ajaran baru. Tritunggal inilah ajaran yang membuat para martir, para syuhada berani membayar dengan nyawanya karena ajaran kebenaran ilahi itu. Amin saudara-saudara. Makanya saya nulis buku judulnya Togok Madeg Pandito.
Buku itu merupakan buku guyonan serius, sersan. Serius tapi santai. Kenapa kok saya bikin Togog Madeg Pandito? Karena kalau saya bikin buku serius, itu ditanggapi dengan serius. Maksud saya, jangan jadi promosi gratis untuk orang yang saya jawab. Jadi dianggap saja ini mainannya anak kecil gitu loh. Tapi dijawab dengan cara yang sangat argumentatif. Jadi tidak ada bukti bahwa Paulus bertentangan dengan para rasul yang lain. Lebih-lebih di sini dijelaskan soal kebangkitan. Hampir kurang lebih 500 orang. Dan sebagian dari 500 orang itu mereka masih hidup meskipun sebagian kecil sudah mati. Lah kapan Paulus mulai bertentangan dengan gereja di Yerusalem? Ini sejarahnya. Baru tahun 135 Paulus sudah tidak ada itu. Tahun 135 di Israel terjadi pemberontakan yang namanya pemberontakan Bar Kokhba. Dia mengaku Mesias, mau ingin membebaskan Israel dari penindasan Romawi. Pemberontakan Bar Kokhba bisa dipukul mundur oleh pemerintah Roma dan kemudian orang Kristen semakin sulit posisinya. Sejak orang Kristen sulit posisinya itulah maka gereja di Yerusalem yang dipimpin oleh masih kerabatnya Yesus setelah Yesus tidak ada itu pindah atau hijrah ke kota yang namanya Pela di seberang Yordan. Catatan sejarah ini ditulis oleh Eusebius, seorang sejarawan pertama gereja tahun 340 Masehi. Mereka kemudian pindah ke Transyordan, kota namanya Pela. Hasil penggalian dari Ordo Fransiskan tahun 1930-an ditemukan situs Pela itu pada tempat yang sekarang namanya Jabal Fahin di Yordan. Saat itu gereja Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi itu terpecah jadi dua. Satu yang namanya kelompok Nasrani, kelompok Kristen yang punya kebudayaan Yahudi, melaksanakan sunat, melaksanakan kosher. Kosher itu makanan yang haram dan yang halal menurut Imamat pasal 11. Tetapi mereka mengakui Paulus, mengakui kelahiran Yesus dari seorang perawan, mengakui ketuhanan dan keilahian Yesus. Tetapi mereka berperilaku hidup seperti orang Yahudi karena mereka memang Yahudi. Hanya saja mereka tidak memaksakan kepada orang yang bukan Yahudi mengikuti mereka. Berarti dengan demikian fakta ini menunjukkan kebenaran catatan kisah para rasul pasal 15. Ketika terjadi persengketaan antara orang Kristen Yerusalem dan Kristen Antioquia, orang Kristen Antioquia yang latar belakangnya non-Yahudi dibebaskan dari hukum Yahudi. Tetapi bagi mereka yang Yahudi, tidak makan babi silakan. Tapi jangan paksa orang tidak makan. Gitu? Kalau dia mau sunat silakan. Tapi jangan paksa orang lain sunat. Masing-masing diberi hak untuk menentukan. Kemudian setelah tahun 135 itulah orang-orang Ebionit muncul. Lah Ebionit inilah sekte pecahan dari gereja Yerusalem, dari Judeo-Kristianiti yang menolak kerasulan Paulus, menolak keperawanan Maria. Ini baru tahun 135. Tidak pernah ada pada gereja purba. Nah, tolong ini dicatat supaya kita tidak gampang bingung. Kalau menghadapi kelompok-kelompok yang sekarang mau mendelete 13 surat Paulus dari perjanjian baru. Pangkatmu itu apa? Kok mau gua surat Paulus 13 itu loh. Pinter rapati, pinter kemlelet itu. Ini banyak orang yang model kayak begini. Nah saudara-saudara, setelah dia menampakkan kepada Kefas dengan 12 rasul, dia menampakkan kepada 500 orang, ayat 7. Lalu dia menampakkan kepada siapa? Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus siapa ini? Maksudnya Yakobus saudara Yesus. Kemudian kepada semua rasul. Loh, pada ayat 5 kan sudah ada ke-12 rasul. Lalu semua rasul. Ini maksudnya 70 rasul yang lain. Yang dikisahkan dalam Lukas pasal 10. Jadi murid Yesus itu ada dua kloter. Kloter yang pertama jumlahnya 12.
kloter yang kedua jumlahnya 70 rasul. Di antara 70 rasul itu misalnya Barnabas. Barnabas itu rasul Yesus yang ke-70. Siapakah Barnabas? Barnabas itu pamannya Markus penulis Injil. Itu ada dalam Alkitab. Lalu Barnabas itu orang Siprus yang menjual harta miliknya diberikan kepada gereja di Yerusalem. Kakaknya namanya Maria. Karena banyaknya nama Maria dalam Alkitab, maka dalam Kisah Rasul diceritakan Maria ibu Yohanes yang disebut Markus, itulah kakaknya Barnabas. Barnabas termasuk 70 rasul yang namanya tidak disebutkan kalau dia 70 rasul, tetapi dicatat oleh bapak gereja yang hidup sejaman dengan muridnya rasul, yaitu Clement dari Alexandria. Ini sejarah gereja itu masih utuh, ada semua. Cuman karena kita belajar dari sumber sekunder, kita belajar sejarah gereja itu kan sejak tahun 1517. Setelah reformasi Protestan. Coba Anda baca bukunya Berkhof. Bukunya Berkhof sejarah gereja. Tebelnya kira-kira 500 atau 600 halaman itu. Itu gereja barat sejak reformasi 1517 sampai sekarang. Itu tebel sekali. Tapi gereja Purba yang ketuhanan Yesus, keilah Yesus Tritunggal dirumuskan pada masa jarak 1500 tahun sebelum 1517 itu cuma kira-kira 30 lembar. Fair apa enggak? Yang 1500 tahun lebih diberi 30 lembar, yang sekitar 500 diberi 500 lembar lebih. Akibatnya apa? Yang ada di Indonesia teologi konflik. Karena apa? Yang 500 lembar itu semua konflik. Konflik Protestan, Katolik, Wesleyan, Arminian, Calvinis. Itu yang ditekan-tekankan. Karena itu saya tidak pernah tertarik dengan konflik-konflik gereja. Saya Calvinis Pak, karepmu Calvinis karepmu. Saya Lutheran Pak, karepmu Lutheran. Bapak apa? Aku ora Lutheran, ora Calvinan. Saya kembali kepada gereja purba. Karena kalau saya mau kenal di Ponegoro, tidak mungkin tanya orang Malaysia abad ke-20. Saya mesti tanya orang Jawa yang temennya di Ponegoro, misalnya Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo. Nah itu kan saksi mata. Ini pola pikir kita yang fanatik membuat kita buta kebenaran. Karena apa? Justru kita ini sering konflik dengan Katolik, Pantekosta dengan Protestan, Injili dengan ekumenikal karena kita mewarisi teologi konflik. Ini desa teologi konflik ini. Sudah kita hilangkan, ini abad pertengahan. Sekarang kita menatap masa depan bersama. Maafkan sejarah. Beda-beda sedikit tidak apa-apa. Tapi maju bersama untuk Injil kerajaan Allah. Agar semua bangsa-bangsa menerima dia. Itu bahasanya kayak kampanye saja saya. Lah Yakobus, kenapa Yakobus? Ya, Yakobus dan semua rasul yang lain. Yakobus itu saudara Yesus. Pada saat Yesus masih hidup, Yakobus itu nggak percaya. Di mana ayatnya? Coba kita baca Yohanes pasal 7. Kita akan melihat bagaimana Yakobus itu tidak percaya. Bahkan kalau dilihat bacaan ini, ya, kayaknya Yakobus dan saudara-saudaranya itu seperti jelomprong nih Yesus itu. Coba kita baca ya, ayat 3. Pasal 7 Yohanes 7 ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridnya juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara Yesus kayak Yakobus, Yoses, Yudas, Simon itu tidak percaya. Kapan mulai percaya? 1 Korintus yang kita baca ini menjawab. Yaitu pada saat selesai Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Setelah menampakkan diri kepada Petrus, 12 rasul, ya, kemudian kepada 500 orang, kepada Yakobus baru dia menampakkan diri. Saat itulah Yakobus mengerti dan percaya bahwa saudaranya itu
saudara sepupunya atau saudara tiri dalam hukum itu. Karena itu anaknya Yusuf dari perkawinan yang sebelumnya. Yusuf itu seorang duda menurut sejarah gereja. Jadi Yakobus dengan Yoses itu adalah anaknya Yusuf dengan perkawinan sebelumnya. Simon dengan Yudas yang menulis surat Yudas itu saudara sepupu Yesus dari anak adiknya Bunda Maria. Ini bisa Anda baca di buku saya, judulnya Meluruskan Kesalahpahaman Seputar Keluarga Kudus. Karena buku ini untuk menjawab film-film Hollywood itu loh, yang macam-macam itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika itu Yakobus percaya. Bahkan Yakobus akhirnya menjadi salah satu dari pemimpin gereja di Yerusalem. Nah, dengan demikian saudara-saudara bisa melihat bahwa sebenarnya teori-teori yang muncul pada saat sekarang ini tidak bisa banyak dipertahankan di depan kritik ilmiah. Karena itu saya katakan kebangkitan Yesus itu adalah ya dan amin. Jadi kalau sekarang Anda cerita-cerita Yesus pergi ke India, Yesus pergi ke Tibet, anggap saja itu Doraemon. Ya kan? Ya toh? Anggap itu ceritanya Doraemon, ceritanya apa itu? Film-film kartun itu. Ya seperti itu. Orang mengatakan begitu yakinnya Yesus pergi ke Tibet. Begitu yakinnya Yesus pergi ke India. Tapi jangan marah. Kalau kita marah, orang suka karena itu tujuannya. Berkepala dingin tetapi berotak cerdas, muter cara gimana caranya supaya orang bisa paham. Saya itu ditamoni saudara-saudara dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Orang-orang Ahmadiyah datang ke rumah. Terus dia menanyanya itu seperti coba Pak Bambang sudah baca apa belum? Dia begitu yakinnya dengan yang dia punya. Ngomong-ngomongnya santun halus loh. Ahmadiyah itu orangnya halus-halus itu. Tidak sama dengan kelompoknya Habib Rizik. Dia halus, santun, bisa diajak dialog gitu. Dia nanya ke saya, Pak Bambang, ini bukunya cukup banyak ya Pak? Ya alhamdulillah banyak. Mulai kapan dikumpulkan Pak? Wah sejak saya SMA mungkin atau lebih itu. Udah lama sekali. Dia lihat yang, wah ini tentang The Scroll Pak? Iya. Laut Mati ya. Ini tentang Alkitab bahasa Ibrani Pak? Iya. Yang ini bahasa Arab Pak? Berapa versi? Oh banyak sekali. Terus Bapak sudah punya literatur bahasa Urdu? Sebagian saya punya. Nah, mulai Urdu itu menggiring kepada Mirza Ghulam Ahmad itu. Lalu nanya ke saya, Pak pernah baca buku judulnya Masih Hindustan Mei? Sudah saya siapkan sebelumnya. Karena kalau pasti tamu saya Ahmadiyah itu yang ditanyain. Ini bukunya. Loh, punya Pak? Iya. Bahasa Urdu ada, bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada. Bingung dia. Masih Hindustan Mei itu adalah karya Nabi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Ya, nabinya orang Ahmadiyah. Yang menceritakan penemuan kubur Yesus di India. Wah hebat kan? Doraemon hebat. Nah kemudian nanya ke saya. Menurut Bapak gimana? Saya hati-hati sekali saya ngomong. Ya ini menarik sebagai satu wacana. Menarik sekali. Saya suka baca ini. Asik sekali. Bapak percaya? Tidak percaya belas saya bilang. Dia kaget saya bilang. Tidak percaya belas aku. Kenapa kok tidak percaya? Pak banyak bukti. Yesus ke India Pak. Oh ya? Buktinya banyak. Guyon saja. Di mana buktinya? Di India itu Pak ada satu tempat. Namanya Ais Mukam. Ais itu Isa. Mukam itu tempat suci. Tempat suci Nabi Isa. Di India juga ada satu tempat namanya Mure. Mure itu kemungkinan kuburannya Bunda Maria. Di India juga ada satu tempat namanya Isapuri. Itu adalah Puri Nabi Isa. Nah kok ya kebetulan itu saya punya pikiran aneh muncul. Saya juga bersyukur pada Tuhan sebagai pengikut Kristus karena Yesus pernah mengunjungi kota Malang. Dia kaget loh. Masa kota Malang Pak? Iya itu ada prasastinya itu abad 9. Prasasti Dinoyo. Loh masa Yesus pernah mengunjungi Malang? Iya pernah. Bapak tahu nggak asal usulnya nama kota Malang? Tahu Pak? Prasasti Dinoyo. Ya itu Yesus itu Prasasti Dinoyo itu. Bunyinya apa?
Malangkuseswara. Itu asal usulnya nama kota Malang. Bahasa Jawa kuno. Malah itu bahasa Jawa sekarang molo. Kono jonggolek molo kon tak antem kono. Molo itu kan. Molo itu adalah penyakit sosial. Itu kejahatan. Angkuca dikalahkan oleh Iswara. Iswara itu Isawar. Isawar itu gelarnya Betara Guru. Alias gelarnya Dewa Siwa, Dewa Isa. Tapi tulisannya bukan Naisa, bukan Ain. Yasin itu bacanya Isa. Al-Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal mukharrabin, bukan itu. Tapi artinya di situ Isa, Isawar. Nanti pulang buka YouTube. Terus Anda buka Isa Upanishad, muncul di sana nanti YouTube, atau buka Mahabharat. Mahabharat itu Mahabharata, tapi lain dengan wayang Jawa. Nyanyinya mesti Mahabharat, itu India itu. Anda lihat di sana muncul itu Isa. Jadi Isa itu gelar Dewa Siwa. Jadi saudara-saudara, dalam rangka ini pesan untuk jemaat ini, dalam rangka seringnya muncul informasi yang tumpang tindih tentang iman Kristen. Apa yang kita lakukan? Jangan mengambil kesimpulan sebelum Anda tanya kepada ahlinya. Jangankan kok Anda sebagai seorang jemaat biasa, pendeta besar pun kalau bukan ilmunya bisa salah. Pendeta besar loh ini, KKR di mana-mana, dia bisa dipakai Tuhan untuk kebaktian, kebangunan rohani, pengusiran setan, penyembuhan. Tapi kan dia bukan arkeolog. Tapi kan dia bukan ahli bahasa. Tapi dia kan bukan ahli filologi, perbandingan bahasa. Salah. Akhirnya tidak mau menyebut kata Allah. Hanya mau menyebut kata Yahweh. Loh ini, padahal pendeta besar. Tapi karena kurang belajar. Terus, Pak ini Pak, pendeta A ini Pak, sudah dipulihkan. Kok Bapak belum dipulihkan? Dia tanya, dipulihkan maksudnya pendeta ini sudah dipulihkan. Sakit apa? Dia bilang. Loh tidak sakit Pak. Dipulihkan karena sudah menyembah nama Yahweh Pak. Sudah meninggalkan dewa Allah. Dewa Allah apa maksudnya? Allah itu kan dewa. Bukan, saya bilang. Bapak kenapa tidak dipulihkan? Loh saya tidak sakit kok. Pikiran saya sehat terus, kenapa dipulihkan? Dan saya tidak peduli karena apa? Banyak kita ini mengagumi orang karena bukan ilmunya. Kalau Anda tanya ke saya, ya, tentang misalnya teologi pastoral, itu bukan ilmu saya. Karena saya itu orang tidak pernah telaten. Kurang ramah, tidak telaten. Coba Anda ngajak saya sehari-hari ngomong. Bukan saya sombong. Saya nggak bisa ngomong, ngobrol sehari-hari, saya nggak bisa. Cerita apa saya? Saya nggak ngerti kalau Anda ajak cerita soal sehari-hari. Jangankah dengan orang lain. Dengan mertua saja saya bingung ngomong saya ini. Nggak nyambung saya kalau ngomong. Tapi kalau dia mulai tanya tentang soal politik, soal budaya, soal agama, semalam saya tidak bisa diam, gitu loh. Jadi memberikan sesuatu kepada ahlinya, kalau tidak rusak. Itu satu. Kedua, untuk niteni, ya, untuk niteni ini benar apa enggak? Kira-kira lihat gaya orangnya dulu. Kalau tidak meyakinkan itu biasanya mesti tidak benar itu. Lalu Anda tanya pada Roh Kudus, Tuhan ini benar apa enggak sih? Perejengannya kok enggak meyakinkan ini. Kelihatannya salah ini. Tapi kok ngapalnya benar. Lah Anda tanya, Anda tidak bisa bahasa Aram, bahasa Yunani, ya tanya ahlinya. Minimal tanya ke sekolah Alkitab yang ahlinya itu. Ketiga, soal bahasa. Soal bahasa ini sering mirip-mirip. Tapi yang mirip belum tentu itu asal usulnya. Kuncinya apa? Minimal Anda buka Google, lihat keserumpunan bahasa. Atau lihat peta. Peta di Timur Tengah misalnya. Syria, Yordan, Arab Saudi, Israel. Ini kan satu tetangga. Ini mesti satu rumpun. Terus Anda lihat. Mesir, bahasa resmi Arab. Israel, bahasa resmi Ibrani, Arab, Inggris. Misalnya. Terus Anda lihat, oh ternyata bahasa ini serumpun. Di situ baru boleh Anda bisa melakukan kajian misalnya gini. Orang Jawa, orang Sunda, orang Bali mesti bahasanya serumpun. Karena akarnya sama, Jawa kuno. Benar apa enggak? Bahasa Melayu,
bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia sekarang. Itu mesti serumpun. Meskipun jangankan kok Malaysia dengan Indonesia. Sesama bahasa Indonesia yang bagian barat dengan bagian timur beda. Gak percaya Anda kalau orang timur, golongan Ambon, Saparua, ngomong itu istri saya kan. Itu beta pun istri kan. Itu saya punya istri. Dibalik-balik ngomongnya istri saya gitu. Itu kan Jawa. Orang Batak ngomongnya lain. Apa orang Batak bilang? Coba tengok. Menengok siapa yang sakit? Nah, itu menengok orang Indonesia kayak Jawa gini kalau menengok itu menengok sakit tengok. Dia bilang, "Bukan Pak, tengok itu lihat." Oh, tak pikir menengok orang sakit. Ini bisa serumpun. Nah, sekarang Arab dengan Ibrani. Orang Arab menyebut torik artinya jalan. Orang Ibrani derek artinya jalan. Derek dengan torik itu satu rumpun. Sekinah dengan sakinah satu rumpun. Ehad dengan ahad satu rumpun. Seperti derek dengan torik itu jelas. Asal usulnya dulu bahasa purbanya sama. Tetapi jangan sekali-kali Anda mengatakan derek itu sama dengan derek bahasa Jawa. Itu tidak ada kaitannya. Nggak bisa itu ada di sana. Pak, di sana ada gerbang Jawa Pak. Jawa Gate. Oh itu dulu orang Jawa yang mendirikan itu. Orang Jawa dari Wonosobo yang mendirikan di Israel. Kan diketawain orang. Begitu juga Isa di India. Dengan Isa dengan Isa. Itu enggak ada kaitannya. Karena Isa di situ adalah Dewa Siwa. Maka kalau saya katakan Iswara yang mengalahkan Mala tadi. Berarti Dewa Isa atau Tuhan Isa telah mengalahkan kejahatan. Kalau Isa saya namakan Yesus. Berarti Yesus juga mampir ke kota Malang kan begitu. Benar apa enggak? Dan ini namanya otak-atik matuk. Lalu orang mengatakan, Pak, menurut ini Ahmadiyah, ini buku saya nih. Yus Asaf dan legenda kubur Yesus di Kashmir. Itu baru saya tulis karena heboh itu orang-orang Ahmadiyah yang katanya dibaptis. Padahal bohong semua itu. Itu ditulis begini. Bahwa kitab-kitab Buddha menyaksikan kehadiran Yesus ke India. Buktinya apa? Di kitab Buddha sama Narasika ada Rahula. Rahula itu Rahullah. Nah, Yesus disebut Rahula. Kemarin saya di GKI Manyar ada bedah film Jesus the Messiah. Itu filmnya orang Iran yang mengatakan Yesus enggak disalib tapi diserupakan dengan orang lain dalam rangka Paskah. Terus kemudian saya ajak bedah film itu pertama. Begitu ada orang memikul salib begini. Suasananya suasana Iran ketimbang suasana Israel. Tiba-tiba di sebelah sini. Di sini orang mikul salib. Di sini orang adu ayam. Mana ada adu pitik ning Israel coba. Ini kan kelihatan sudah tidak masuk akal. Ning Israel masuk adu pitik. Kalau adu pitik ning Bali itu bukan di Israel. Nah jadi kadang-kadang kita ini perlunya minimal feeling lah. Kalau Anda tidak benar-benar ahli feeling. Masa sih Jawa Gate ada hubungannya dengan Jawa? Masa sih Rahula ada hubungannya dengan Rahullah? Kalau Rahula sama dengan Rahullah tidak tahu asal-usul bahasanya, saya juga bisa bikin teori. Teori apa? Pernah nonton Naruto? Naruto itu asalnya dari mana? Bisa-bisa orang Jawa ngomong Naruto itu ya asalnya ternyata dari Jawa Pak. Masa dari Jawa? Iya. Naruto itu aslinya Naruto Pak itu. Loh Naruto sama Naruto kan mirip. Orang Bali tidak mau kalah. Tidak beli yang benar tuh bukan Naruto. Itu orang Buleleng itu Naruto. Namanya Iwayan Narte. Rusak. Nggak ada kaitannya dikait-kaitkan. Jadi saudara-saudara kesimpulan saya. Kebangkitan Yesus itu disaksikan bukan hanya oleh Alkitab. Tetapi oleh sejarah. Dan itu benar adanya. Karena itu teguhkan iman kita. Berdiri teguh di atas batu karang. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Dan kita tetap teguh beriman. Dia adalah Tuhan dan Allah. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan kita. Yesus Tuhan dan Allah kami. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita
ketika kita menghadapi berbagai macam angin pengajaran yang bertiup kencang melanda gerejanya, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita berakar pada firman Tuhan bahwa Yesus adalah kebenaran dan hidup, bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa satu-satunya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa